Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Nah, gap antara inklusi keuangan dan literasi keuangan udah turun loh teman-teman. Tapi kok masih lumayan jauh ya gapnya? Kenapa ya? Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Di akhir tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kembali melakukan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022. Survei ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2022 dengan jumlah responden yang cukup banyak, yaitu 14.634 responden yang berusia 15-79 tahun. Dan indeks yang digunakan untuk survei ini adalah menggunakan indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, dan sikap serta perilaku. Kemudian untuk indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan dengan hasil yang cukup meningkat dari tahun 2019. Indeks literasi keuangan dari 38,03% menjadi 49,68% dan untuk inklusi keuangannya dari 79,19% menjadi 85,10%. Wah, terjadi peningkatan yang cukup banyak ya teman-teman. Dengan kenaikan ini menurunkan gap antara literasi keuangan dan inklusi keuangan loh, yang awalnya memiliki gap 38% menjadi 35,42%. Kalau dilihat dari sisi gender, untuk pertama kalinya perempuan memiliki indeks literasi keuangan yang lebih tinggi nih teman-teman, sebesar 50,33% dibandingkan laki-laki yang hanya 49,05%. Hingga OJK menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas dalam arah strategis literasi keuangan. Nah, sebaiknya indeks inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, yaitu sebesar 86,38% dibandingkan indeks inklusi keuangan perempuan yang berada pada 83,88%. Lanjut lagi ya teman-teman, kita beralih ke tingkat literasi inklusi keuangan syariah. Wah, OJK juga melaksanakan survei di keuangan syariah juga nih. Dan hasilnya adalah adanya peningkatan pada indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia dari 8,93% di tahun 2019 menjadi 9,14% di tahun 2022. Sedangkan untuk yang tingkat inklusi keuangan syariah juga terjadi peningkatan dari 9,10% menjadi 12,12%. Tapi teman-teman, dari tadi ngomongin literasi keuangan dan inklusi keuangan, pada ngerti nggak sih artinya apa? Nah, literasi keuangan ini adalah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Adanya kesadaran ini memiliki efek jangka panjang yang dapat menjaga kondisi keuangan tetap stabil, aman, dan sejahtera. Dan inklusi keuangan adalah akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Nah, dari data survei oleh OJK tadi, akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif sudah berada pada prosentase lebih dari 80%. Namun, tingkat literasi keuangan kita masih kurang dari 50% nih. Dengan begitu, kita harus banyak belajar ya teman-teman, karena di hal apapun dalam pekerjaan, profesi apapun, pasti di situ ada transaksi keuangan. Jadi jangan sampai kita ini ketinggalan dalam hal literasi keuangan. Adapun inklusi keuangan merupakan bagian penting dari sosial ekonomi, yaitu inklusivitas terhadap akses keuangan yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat di suatu negara, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, inisiatif pengentasan kemiskinan, serta sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan. Dari berbagai peningkatan antara literasi dan inklusi keuangan ini merupakan hasil kerjasama antara OJK, kementerian atau lembaga terkait, industri dan jasa keuangan, dan berbagai pihak lainnya.
baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusi maupun tim percepatan akses keuangan daerah yang jumlahnya mengalami kenaikan dari 171 pada tahun 2019 menjadi 462 di tahun 2022. Pandemi di awal tahun 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless. Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka atau luring dan daring maupun penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Tetap semangat dan jangan lupa berpikir growth mindset ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin meningkatkan literasi keuangan pribadi dan bisnis, bisa dihubungi kami ya ke nomor di bawah ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Salam growth mindset.